Aku datang ke pernikahan kedua suamiku, dengan hati yang hampir runtuh. Tapi sebelum akad dimulai, sebuah surat dibacakan. Dan isi surat itu, membuatku jatuh lemas. Ternyata suamiku menikah lagi bukan karena aku tak bisa beri anak, tapi karena ia menyimpan rahasia yang jauh lebih menyakitkan. Hujan turun perlahan di sore itu, membasahi halaman gedung pernikahan yang dipenuhi lampu-lampu hangat. Di antara kerumunan tamu yang berlalu lalang, seorang wanita berdiri terpaku di bawah payung tipis yang bergetar, karena tangannya tak mampu menahan gemuruh rasa di dada. Dialah Alia, wanita yang selama 7 tahun ini menjadi istri yang selalu mencoba tersenyum meski hatinya sering retak oleh kenyataan pahit yang tak pernah ia inginkan. Gaun sederhana berwarna krem yang ia kenakan tampak kontras dengan dekorasi megah di sekelilingnya. Bukan karena ia tidak mampu membeli yang lebih mewah, tapi karena ia tahu, hari ini bukan harinya. Hari ini adalah hari pernikahan suaminya dengan wanita lain. Dan ia hadir bukan sebagai ratu acara, melainkan tamu yang mencoba bertahan dari perih yang mengiris perlahan. Setiap langkah tamu yang mendekati ruangan seolah menjadi gema yang mengingatkannya bahwa waktu semakin dekat. Nafasnya berat, dadanya sesak, tapi ia terus meyakinkan dirinya. Aku yang meminta ini. Aku yang merelakan. Aku harus kuat. Namun, kata-kata itu tak pernah benar-benar mampu menghiburnya. Sejak pagi matanya telah sembab, bukan karena ia tidak ikhlas, melainkan karena ada kekosongan yang tidak dapat ia jelaskan. Kekosongan yang membuatnya merasa seperti kehilangan sesuatu sebelum benar-benar pergi. Di tangan kanannya, ia menggenggam sebuah tas kecil berisi sapu tangan yang sudah basah setengahnya. Setiap beberapa menit, ia menghapus air matanya diam-diam, berusaha menyembunyikan kesedihan di balik senyum hambar yang dipaksakan. Tiba-tiba, seorang tamu wanita yang mengenalnya menghampiri dengan ragu. Alia, kamu kuat, ya? Ucapnya pelan. Alia hanya mengangguk, tersenyum sangat tipis. Ia tidak sanggup menjawab. Takut suaranya pecah. Takut air matanya kembali mengalir tanpa bisa dihentikan. Di depan gedung, pintu besar dihiasi bunga putih yang melambangkan kesucian. Tapi bagi Alia, bunga-bunga itu justru seperti simbol yang menusuk hatinya. Setiap kelopak bagai mengingatkannya bahwa seorang wanita lain akan berdiri di pelaminan, disandingkan dengan pria yang setiap malam ia doakan. Suara riuh rendah tamu di belakang mulai memudar dalam pendengarannya. Dunianya terasa mengecil, menyisakan detak jantungnya yang tak beraturan. Dan di tengah hujan tipis itu, ia bergumam lirih. Aku merelakan suamiku menikah lagi, tapi kenapa hatiku terasa seperti ini? Sebuah angin dingin bertiup, menyusup melalui celah payungnya, membuat tubuhnya merinding. Namun getaran itu bukan hanya karena udara, melainkan firasat yang pelan-pelan tumbuh dalam dirinya. Seolah ada sesuatu yang besar, sesuatu yang ia belum tahu, menunggunya di dalam gedung itu. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ini pilihanmu, Alia. Batinnya. Kamu harus masuk. Dengan langkah yang berat, ia mulai melangkah mendekati pintu utama. Setiap langkah terasa seperti 1000 kilo. Aroma bunga, suara musik halus, dan cahaya lampu semuanya terasa seperti mengejeknya. Namun ia tetap berjalan. Karena cinta telah membawanya sejauh ini. Karena cinta pula, ia akan menyaksikan suaminya mengucapkan ijab kabul dengan wanita lain. Tetapi ia tidak tahu bahwa hari ini bukan hanya tentang pernikahan baru. Hari ini adalah hari ketika sebuah rahasia besar akan terbongkar. Rahasia yang selama ini disembunyikan suaminya, demi dirinya. Dan rahasia itulah yang akan mengubah hidup Alia selamanya. Alia memasuki aula pernikahan dengan langkah perlahan. Cahaya lampu kristal memantulkan kilau lembut di lantai marmer. Namun bagi Alia, semuanya terlihat buram. Ia tidak melihat kemewahan ruangan. Yang ia lihat hanyalah siluet kenangan bersama Fahri yang berkelebat satu persatu. 7 tahun menikah, 7 tahun penuh tawa kecil, harapan, doa, dan perjuangan yang tak pernah berhenti. Namun 7 tahun itu juga dipenuhi luka-luka yang ia sembunyikan dari dunia. Alia berhenti di sudut ruangan. Dari kejauhan, ia melihat suaminya sedang berbicara dengan para keluarga. Fahri, pria yang ia cintai sepenuh hati. Pria yang pernah berjanji. Tidak ada wanita lain, hanya kamu. Hari ini, janji itu berubah. Atau setidaknya, Alia percaya demikian. Alia mengenang kembali dirinya, seorang wanita yang selalu berusaha menjadi istri terbaik. Wajahnya lembut,
Sorot matanya tenang, namun luka di hatinya terlalu dalam. Ia mandul. Itulah kenyataan yang menghancurkan banyak harapan. Sementara ia merindukan seorang bayi dalam gendongannya, dunia seolah mengingatkannya bahwa tidak semua doa akan terkabul. Lalu ada Fahri. Seorang pria yang tak pernah meninggikan suara, tak pernah memaksa, bahkan tak pernah menyalahkannya. Setiap kali Alia menangis karena hasil pemeriksaan yang kembali mengecewakan, Fahri selalu duduk di sampingnya, memeluknya, dan berkata, "Anak, bukan kewajibanmu. Kamu sudah cukup. Kamu adalah rumahku." Namun kebaikan itu justru membuat Alia merasa lebih bersalah. Ia merasa merebut masa depan Fahri, merenggut haknya sebagai seorang ayah. Tak jarang Alia berdoa sendirian di malam hari agar Fahri diberi kebahagiaan yang tidak bisa ia beri. Sementara itu, Nadia, wanita yang akan menikahi Fahri hari ini, berdiri di dekat pintu samping, ditemani keluarganya. Wajah Nadia lembut, polos, dan tampak gugup. Tidak ada sinar kesombongan di matanya. Tidak ada kemenangan. Hanya kecanggungan dan ketegangan yang sulit ia sembunyikan. Alia memperhatikannya. Wanita itu bukan seperti yang dibayangkan sebagian orang. Perebut, pengganggu rumah tangga, atau gadis licik. Nadia justru terlihat seolah tidak ingin berada di sana. Tatapannya sering mencari Fahri, dan setiap kali Fahri menoleh, ia mengangguk kecil dengan wajah cemas, seakan memastikan bahwa ini benar keinginan Fahri, bukan paksaan. Alia menatap mereka lama. Ada sesuatu yang membuat hatinya berdebar, bukan karena cemburu, bukan karena marah, tapi karena ada potongan puzzle yang belum lengkap. Sesuatu yang mengganjal sejak lama. Mengapa Fahri begitu mudah menerima keinginan poligami itu? Mengapa ia tidak membahasnya lagi setelah setuju? Mengapa ia sering terlihat lelah belakangan ini? Mengapa ia sering menghilang untuk urusan pekerjaan, tapi pulang dengan mata sayu? Alia tidak pernah benar-benar mempertanyakan. Ia terlalu larut dalam rasa bersalahnya. Kini, melihat Fahri berdiri dengan tubuh yang tampak lebih kurus dibanding beberapa bulan lalu, wajahnya terlihat lebih pucat. Alia merasakan sesuatu yang menakutkan merayap di hatinya. Seperti firasat buruk yang berusaha keluar dari bayangannya. Tetapi ia menepis itu. Ia memaksa dirinya percaya bahwa semua baik-baik saja. Meski jauh di dalam hatinya, ada suara kecil berbisik. "Tidak, Alia. Sesuatu tidak baik-baik saja." Dan malam itu, bisikan itu akan menjadi kenyataan. Waktu seolah berjalan mundur di benak Alia. Kenangan itu kembali hadir. Malam saat ia merelakan Fahri menikah lagi. Kala itu, mereka duduk di ruang tamu kecil yang hangat. Hujan mengetuk jendela, dan aroma teh jahe memenuhi udara. Alia menangis dalam diam, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, sementara Fahri duduk di sampingnya dengan gelisah. "Alia, kenapa kamu menangis lagi?" tanya Fahri perlahan. Alia menggigit bibirnya, menahan suara. Tapi ketika ia membuka mulut, kata-kata itu meluncur bersama air mata. "Bang, aku ingin abang menikah lagi." Fahri sontak membeku. "Alia, jangan bicara begitu. Aku serius, Bang." Suaranya pecah. "Aku tidak bisa memberi abang anak. Aku tahu abang diam-diam ingin itu. Tapi abang selalu menutupi perasaan abang hanya untuk membuat aku merasa cukup. Aku tidak pantas menahan abang dari kebahagiaan itu." Fahri langsung memeluknya, mengusap bahunya. "Alia, kamu tidak bisa memberiku anak. Lalu kenapa? Kamu pikir itu alasan untuk meninggalkanmu? Kamu pikir aku menikahimu hanya karena ingin anak?" Alia mengguncang kepala, menangis semakin keras. "Abang berhak menjadi ayah. Aku tidak punya hak menghalangi itu." Fahri terdiam. Sangat lama. Dan saat ia menjawab, suaranya berat, seolah ada beban besar dalam setiap katanya. "Jika itu membuat kamu tenang, aku akan mempertimbangkannya." Alia terkejut mendengar itu. Ia tidak menyangka Fahri akan menyerah secepat itu. Atau apakah Fahri memang sudah mempertimbangkannya sebelum ini? Hatinya mengencang. Ada rasa sakit yang menusuk. Tapi ia tetap mengangguk, meski air matanya tak berhenti jatuh. "Terima kasih, Bang. Aku relakan." Dan malam itu, Alia tertidur di pangkuan suaminya dengan hati remuk yang ia tutupi dengan kata-kata manis tentang keikhlasan. Namun yang ia tidak tahu, malam itu adalah malam ketika Fahri duduk sendirian di ruang gelap,
menatap iPhone-nya dengan mata yang berkaca-kaca. Di sana ada pesan dari seseorang. Apa keputusan abang? Masih mau lanjut rencana itu? Fahri membalas dengan tangan gemetar. Ya, kita lanjut. Demi Alia. Sejak saat itulah, hidup mereka berubah tanpa disadari Alia. Suara musik gamelan lembut memenuhi ruangan. Tamu-tamu mulai duduk rapi, menunggu prosesi akad nikah dimulai. Alia duduk di barisan tengah, cukup dekat untuk melihat dengan jelas, namun cukup jauh agar tidak menarik perhatian. Ia menarik napas berat. Bau bunga sedap malam membuat kepalanya berputar. Perutnya mual. Kakinya gemetar. Tapi ia menahan semua itu agar tetap terlihat kuat. Nadia tiba-tiba menghampiri Alia dengan langkah ragu. Wanita muda itu menunduk sopan, lalu menjabat tangan Alia sambil menahan tangis. Mbak Alia, maafkan aku. Alia menggeleng cepat. Tidak, kamu tidak salah apa-apa. Ini kemauanku. Nadia menggigit bibir, seolah ingin mengucapkan sesuatu tapi menahan. Mbak, abang tidak cerita semuanya ke Mbak, ya? Alia tertegun. Cerita, apa? Nadia langsung menggeleng. Tidak apa-apa, Mbak. Maaf, aku doakan Mbak kuat, ya. Lalu Nadia kembali ke tempatnya. Namun kata-kata itu tertinggal di benak Alia, bergema seperti suara yang tidak mau hilang. Cerita, apa? Apa yang Fahri sembunyikan? Mengapa Nadia tampak lebih sedih daripada bahagia di hari pernikahannya sendiri? Alia ingin mencari jawabannya. Tapi sebelum ia sempat berdiri, penghulu mengetuk mikrofon. Sudah siap, kita mulai akad nikah. Jantung Alia seolah berhenti berdetak. Ia melihat Fahri menarik napas panjang, memejamkan mata sejenak, seolah menyiapkan diri untuk sesuatu yang berat. Tapi kenapa terlihat seperti ia akan menjalankan hukuman? Bukan pernikahan? Suasana menjadi sunyi, hening. Dan di detik itulah, semuanya berubah. Penghulu berdiri sambil memegang map coklat tipis. Di depan tamu-tamu, ia berkata dengan suara lantang. Sebelum akad nikah dimulai, ada satu surat yang harus dibacakan. Surat dari mempelai laki-laki. Alia langsung menegakkan tubuhnya. Satu surat? Dari Fahri? Untuk siapa? Penghulu membuka kertas itu dengan pelan. Fahri menunduk. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar di atas lutut. Tatapan Alia langsung tertuju pada suaminya. Ada ketakutan di wajah itu, bukan ketegangan biasa. Penghulu mulai membaca. Untuk istriku, Alia. Alia sontak membeku. Suara di ruangan seketika lenyap. Hanya suara penghulu yang terdengar, menggema seperti petir dalam kesunyian. Fahri tidak menoleh. Ia hanya menunduk dan mengusap wajahnya perlahan, seolah menahan sesuatu yang ingin pecah. Alia merasakan tubuhnya dingin. Nadia menunduk dalam-dalam. Beberapa keluarga mulai bertukar pandang, bingung. Suasana berubah. Semua orang menunggu kata demi kata berikutnya, yang akan mengungkap semua rahasia yang selama ini tersembunyi. Untuk istriku, Alia, wanita yang mencintai aku dengan seluruh hatinya. Alia menutup mulutnya, menahan tangis yang tiba-tiba menyeruak. Selama ini kamu merasa tidak mampu membahagiakanku. Kamu menyalahkan dirimu karena tidak bisa memberiku anak. Tapi kamu tidak tahu, aku bahagia bersamamu sejak hari pertama. Fahri menahan napas, pundaknya naik turun pelan. Tapi ada sesuatu yang aku sembunyikan darimu, lanjut penghulu. Suaranya mulai goyah karena ikut terbawa suasana. Aku tidak pernah ingin menikah lagi. Tidak pernah. Sampai kapanpun, cintaku hanya untukmu. Alia mulai menangis. Tubuhnya berguncang kecil. Namun penghulu terus membaca. 3 bulan lalu, aku didiagnosis penyakit berat. Penyakit yang perlahan melemahkan tubuhku. Dan dokter mengatakan aku mungkin tidak punya banyak waktu. Ruangan langsung riuh. Beberapa tamu menutup mulut, terkejut. Alia terpaku, matanya melebar, seakan seluruh dunia runtuh. Alia, aku menikah lagi bukan karena aku ingin mendua. Tapi karena aku tidak sanggup membayangkan kamu hidup sendirian setelah aku pergi. Penghulu mulai terbata. Alia mulai jatuh ke kursinya, tubuh lemas seperti kehilangan tenaga. Nadia akan menjaga kamu, seperti aku menjagamu. Dia menikah denganku karena aku memohon padanya, bukan karena cinta.
Ia melakukannya untukmu. Alia terisak keras, memeluk dada yang terasa seperti robek. Maafkan aku karena menyembunyikannya. Aku hanya ingin kamu bahagia setelah aku tidak ada. Dan kalimat terakhir membuat seluruh ruangan terpaku. Alia, cintaku tetap milikmu. Sampai nafasku yang terakhir. Alia tak mampu menahan tubuhnya. Ia jatuh berlutut di lantai, menangis sejadi-jadinya. Dunia terasa berputar. Nafasnya sesak. Suaranya pecah keluar tanpa bisa ia cegah. Kenapa, Bang? Kenapa abang tidak bilang? Kenapa aku baru tahu sekarang? Nadia berlari menghampirinya, ikut menangis. Ia memeluk Alia dari samping. Mbak, abang memohon padaku. Abang bilang, abang takut mbak sendirian kalau abang sudah tidak ada. Aku tidak mau menikah, tapi aku tidak bisa menolak permohonan terakhirnya. Alia memeluk Nadia, menangis semakin kencang. Tangisan itu memenuhi seluruh ruangan, membuat tamu-tamu ikut menunduk, beberapa menangis diam-diam. Fahri akhirnya berdiri dan berjalan pelan menuju Alia. Langkahnya goyah, nafasnya berat. Ketika ia sampai di depan Alia, ia berlutut perlahan, memegang wajah istrinya dengan tangan tremor. Alia, maafkan abang. Alia memukul dada Fahri lemah-lemah, sambil menangis. Kenapa abang sembunyikan? Kenapa aku tidak boleh tahu? Kenapa abang menanggung sendiri? Fahri menangis. Untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun, ia menangis. Setelah beberapa waktu, suasana perlahan menenangkan. Fahri duduk di kursi akad dengan wajah lelah, namun tegar. Alia duduk di sampingnya, memegang tangan suaminya erat-erat, seakan takut kehilangan. Nadia duduk di sisi lain, wajahnya dipenuhi air mata. Penghulu memulai akad. Suasana sangat sunyi. Hanya terdengar suara penghulu, suara saksi, dan helaan napas tamu-tamu yang masih menahan haru. Ketika Fahri mengucapkan ijab kabul, suaranya bergetar. Namun ia berhasil mengucapkannya dengan jelas. Alia menangis pelan, tapi ia mencoba tersenyum. Senyum yang hancur, tapi penuh cinta. Akad selesai. Namun suasana tidak terasa seperti pesta. Tidak ada sorakan. Tidak ada tepuk tangan meriah. Hanya keheningan, dan cinta yang tak pernah berubah. Hari-hari setelah pernikahan berjalan sunyi. Fahri semakin sering sakit. Tubuhnya melemah cepat. Kadang ia sulit berdiri, kadang ia muntah darah, kadang ia harus dibantu untuk bernapas. Alia dan Nadia merawatnya tanpa tidur. Mereka bergantian menjaga Fahri di malam hari, mengelap keringatnya, mengusap punggungnya, membuatkannya makanan, atau hanya duduk di sampingnya sambil menggenggam tangannya. Keduanya seperti telah menjadi saudara. Saling menguatkan. Saling menjaga. Fahri sering berkata dengan senyum lemah. Dua malaikatku, jangan tinggalkan abang. Ia sering memandang Alia lama-lama, seakan ingin menghafal wajahnya untuk terakhir kali. Hingga suatu malam, ketika hujan kembali turun, Fahri memanggil Alia dan Nadia untuk duduk di sampingnya. Aku sayang kalian berdua. Dan malam itu, Fahri pergi dalam damai. Alia menjerit histeris. Nadia menangis memeluknya. Hujan turun semakin deras, seolah langit pun berduka. Pemakaman itu sunyi. Alia berdiri di samping nisan Fahri, memeluk foto suaminya erat-erat. Bang, aku pikir aku merelakan abang menikah lagi demi kebahagiaan abang. Tapi ternyata, abang menikah lagi demi aku. Air matanya jatuh tak terhitung. Ia berlutut di depan makam itu. Suaranya bergetar. Abang rela menanggung sakit sendirian, rela dicap tidak setia, rela disalahpahami semua orang, hanya supaya aku tidak sendirian setelah abang pergi. Alia tersenyum sambil menangis. Cinta abang terlalu besar, terlalu indah, terlalu menyakitkan untuk dilepaskan. Nadia berdiri di samping Alia, memegang bahunya dengan lembut. Kita akan menjaganya, bersama-sama, ucap Nadia. Alia meraih tangan Nadia, menggenggamnya erat. Aku tidak sendirian, karena abang telah memilihkan aku seseorang untuk menemaniku. Mereka berdua menatap makam Fahri yang dikelilingi bunga. Dan dengan suara lirih, Alia berkata, terima kasih, suamiku. Cinta kita tidak berakhir di sini. Layar perlahan menggelap, meninggalkan gema suara hujan. Dan cinta seorang suami yang bertahan bahkan setelah ia tiada.